Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki webinar mobile apps, bahan ajar, PAUD, dan sekolah dengan Smart Apps Creator. Mudah-mudahan dengan adanya webinar ini memberikan pencerahan, contoh-contoh dari aplikasi yang dikembangkan dengan menggunakan Smart Apps Creator. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Haitham Rahman. Saya sebagai founder dan senior consultant dari PT Inosi Inovasi Semesta Ilmu, dan juga sebagai principal apps creator, principal SAC. Ini email saya, haitham.rachman@inosi.id. Websitenya adalah www.inosi.id. Kemudian LMS, ya, portal untuk e-learningnya adalah learninosi.id. Sedangkan portal apps, ya, Bapak Ibu sekalian bisa mengakses apps.inosi.id. Bidang yang kami dalami adalah bidang knowledge management, kemudian e-learning, kemudian multimedia solution, ya, e-government, balance scorecard, information technology, kemudian sistem analis and design, internet business, dan yang terakhir adalah inkubator bisnis teknologi, dan juga pengembangan startup. Aktivitas yang ada di Inosi, Bapak Ibu sekalian, adalah webinar SAC dan bisnis. Hari ini adalah webinar berkaitan dengan SAC, pengembangan e-learning center. Ya. Kami memiliki pengembangan e-learning center, jadi jika Bapak Ibu sekalian yang punya bahan e-learning, silakan untuk bisa kerjasama di sana. Kemudian program afiliasi bisnis SAC. Kalau Bapak Ibu sekalian yang berkeinginan berafiliasi bisnis SAC, bisa kontak. Kemudian kerjasama pengembangan pusat SAC dan sistem digital. Diharapkan dengan adanya afiliasi dan juga banyaknya mitra akan tumbuh pusat SAC, ya, dan sistem digital di Indonesia. Kemudian pengembangan monetisasi SAC dan startup digital. Ini adalah salah satu langkah bagaimana memberikan nilai tambah, ya, dari SAC yang kita kembangkan. Agenda hari ini, Bapak Ibu sekalian, pengantar e-learning dan SAC, dan kemudian mobile apps, bahan ajar, belajar, ceria anak-anak. Jadi nanti ada dua bagian, ya, dalam webinar hari ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempelajari e-learning, perkembangan e-learning, yaitu perubahan dari manual, ya, atau secara fisik di dalam kelas atau buku, library, masuk ke dalam komputer, ya, istilahnya muncullah computer based training. Kemudian selanjutnya muncul lagi dengan web based training. Jadi diakses pembelajarannya adalah melalui web, ya. Dan akhirnya sekarang ini lebih banyak mobile based learning. Artinya pembelajaran akan berbasis mobile. Jadi akan dominan ini. Jadi pembelajaran menggunakan mobile ini akan dominan di masa depan. Nah, kemudian ada sebuah istilah, ya, mobile apps multimedia interaktif bahan ajar. Nah, multimedia interaktif ini perlu kita ketahui merupakan sebuah aplikasi dengan beragam media yang disatukan menjadi sebuah aplikasi. Apakah video, audio, teks, foto, animasi, gambar, link, bahkan dengan layanan internet.
Jadi multimedia interaktif ini sebuah aplikasi yang mampu menggabungkan sehingga menimbulkan aplikasi yang interaktif. Jadi tidak hanya video saja atau audio saja, tapi semua yang berkaitan dengan media disatukan. Nah, muncullah istilah ini adalah mobile apps multimedia interaktif bahan ajar. Jadi para pembelajarannya itu melalui multimedia, tapi diaksesnya melalui Android atau iOS, ya, mobile. Nah, ini akan sangat berkembang sekali. Hal ini adalah salah satu toolnya, itu adalah Smart Apps Creator. Jadi Smart Apps Creator merupakan multimedia creator atau builder untuk membuat aplikasi ya, mobile apps multimedia interaktif, mudah, cepat, dan tanpa programming. Ya, jadi membuat sebuah aplikasi tanpa programming, no code, tanpa coding. Ya, sehingga siapa saja yang belajar SAC ya, bisa membuat sebuah aplikasi dengan baik. Ya. Apakah itu siswa, mahasiswa, guru, dosen, konsultan, trainer, ya, orang tua, yang tidak punya latar belakang IT bisa membuat aplikasi. Jadi dengan adanya SAC, Bapak Ibu sekalian bisa membuat aplikasi, apakah untuk siswa-siswa PAUD ya, meskipun guru TK misalnya tidak punya latar belakang IT bisa membuat aplikasi. Guru SD juga bukan keahlian yang mempunyai keahlian coding, sekarang bisa membuat aplikasi multimedia interaktif, jalankan di Android. Nah, ini adalah dengan SAC. Dan yang perlu diketahui ada 3 tipe dengan SAC. Jadi ada 3 tipe membuat bahan ajar, ya. Membuat materi bahan ajar menggunakan mobile. Pertama yang offline, kemudian yang online bahan ajar, kemudian ada yang hibrid. Kalau yang offline, Bapak Ibu sekalian, yang offline, semua materinya tersimpan di lokal. Simpan di lokal, di memori smartphone, mobile kita, dan tidak perlu memikirkan tentang web server. Jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana jelimetnya menyiapkan atau mempelajari web server, web hosting. Karena kontennya akan disimpan semuanya di offline, artinya di lokal. Nah, dan tidak memerlukan bolak-balik ke server internet. Jadi tidak memerlukan banyak kuota. Sekali diinstal ya sudah, ya, itu offline. Kemudian yang online, materinya disimpan secara di web server, di internet, dan harus memikirkan web server. Ini yang menjadi tantangan bagi kita. Kalau ingin yang online, kita harus memperhatikan web server, ya. Dan cara ngaksesnya akan bolak-balik ke server kita. Ya. Server kita itu adalah mobile online. Jadi yang bolak-balik ke server. Ada lagi yang hibrid. Kalau yang hibrid, Bapak Ibu sekalian, sebagian materinya di lokal, sebagian di server. Misalnya yang di server video, ya, atau audio. Nah, itu disimpan di server misalnya. Tapi kalau misalkan untuk kontennya, teksnya, kemudian animasi atau animasi yang sudah disediakan oleh SAC, tidak memerlukan web server. Nah, kemudian kalau hibrid yang disimpan di server, diaksesnya harus lewat internet. Jadi kalau tidak ada kuota, ya itu jadi masalah. Oleh sebab itu, kalau membuat mobile apps dengan SAC ini, sebagusnya perhatikan betul bahwa kalau bisa semuanya tersimpan offline. Supaya kita tidak memikirkan tentang web server. Ya. Bagaimana nyimpen webnya, server, dan sebagainya. Jadi kalau bisa adalah full online. Jadi ada 3 bentuk yang dibentuk kalau kita menggunakan SAC dalam menyusun aplikasi bahan ajar berbasis mobile. Kemudian ini adalah hal yang
berpeluang ya bagi setiap orang, bagi kalangan guru siapapun, apakah kalangan guru TK, PAUD, sekolah dasar, gitu ya. Hari ini telah banyak sekali servis-servis web ya, yang disediakan di internet, dan kita tidak betul-betul memperhatikan web servernya. Yang penting kita jadi anggota mereka, kemudian kita memakai. Misalkan kita bisa integrasikan dengan YouTube, ya, dengan Tag.io, jadi chatting ini, kemudian bisa dengan Whiteboard Box ya. Jadi kita bisa seperti menggambar di aplikasi itu seolah-olah ada di SAC, padahal tidak ada di SAC ya. Atau Google Form. Nah, ini adalah layanan-layanan yang hari ini tersedia banyak. Sehingga kita hanya mengelola akun kita, bagaimana mengelola kontennya, sedangkan server internetnya kita tidak sama sekali untuk memikirkan. Nah, kecuali Bapak Ibu sekalian yang punya kemampuan untuk mengelola servernya, mungkin saja mengembangkan web service ya di kemudian hari. Dan ini sangat banyak sekali. Jadi dengan SAC, Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan aplikasi yang diintegrasikan dengan macam-macam web service yang ada sekarang. Ini adalah contoh ya, yang dikembangkan oleh Bapak Ibu sekalian, kalangan guru ya. Ada tentang minyak bumi, hukum Ohm, ada Pancasila, kemudian ada Ramadan, ada petualangan trigonometri, kemudian ada sistem pernapasan. Dan hampir semua guru yang membuat bahan ajar dengan menggunakan Smart Apps Creator ini memiliki kreativitas yang berbeda-beda. Jadi betul-betul semuanya kreatif ya. Mulai dari desain dan memilih gambarnya pun masing-masing bisa memperlihatkan ya. Dan hampir banyak yang kami perhatikan itu banyak sekali gambar yang dipakainya dari Prepik ya. Karena Prepik memiliki theme. Jadi theme yang dimana mulai buttonnya, mulai backgroundnya, kemudian tata letaknya kita bisa ngatur sendiri. Nah, jadi dengan SSAC jadi sangat mudah sekali. Jadi banyak sekali ya Bapak Ibu guru yang telah membuat aplikasi. Apa manfaatnya bagi para pengembang bahan ajar dengan SAC? Para pengembang ini dengan mudah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan dalam bidang yang diajarkan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian membuat aplikasi bahan ajar pakai SAC, pertama sekali pengetahuan yang akan diajarkan, yang akan disampaikan, itu akan dipelihara. Jadi kita bisa tingkatkan materinya itu, ya. Itu pertama. Yang kedua adalah pengembang dengan mudah untuk menambah pengetahuan bahan ajar ke dalam aplikasi mobile. Jadi kita kalau sudah bisa menambahkan, misalkan ya, untuk memperkenalkan kata ya, kata dan kata bendanya, katanya, huruf katanya, dengan kata bendanya. Misalnya targetnya adalah 50, ya 50 kata benda untuk PAUD itu. Setelah kita menyusun satu kali, kasihkan sebagai versi pertama, kemudian kita tambah lagi menjadi 50 kata lagi. Jadi ada 100. Nah, kita bisa menambahkan untuk siswa kita. Ya. Begitupun di bidang matematika, di bidang fisika, biologi. Jadi kita memeliharanya, menambahnya dengan mudah. Sehingga kita sendiri harus memelihara pengetahuan. Kemudian pengembang sendiri, pengembang dari menggunakan SAC ini dapat meningkatkan fitur. Jadi satu ketika melihat fitur yang lain, mempelajari, dan kita bisa tambahkan ke dalam aplikasi kita. Sehingga kita memiliki seri. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian dengan SAC kita sendiri memiliki seri. Seperti saya misalnya yang akan kami demokan itu merupakan satu seri.
Jadi kami sudah merancang satu aplikasi untuk menjadi seri yang akan kami tunjukkan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian sekarang kami akan tampilkan ya. Kami akan tampilkan sebuah aplikasi ya, yang untuk ini ya. Nah, jadi kami akan tunjukkan sebuah aplikasi secara presentasi dulu, nanti kami tunjukkan aplikasinya dan kami akan sharekan ya kepada Bapak Ibu sekalian ya, melalui email. Aplikasi ini adalah mobile app bahan ajar belajar ceria untuk anak-anak ya, dengan menggunakan SAC. Kami buat dulu struktur ya, strukturnya. Struktur mobile app belajar ceria anak-anak ini memiliki struktur, yaitu pertama halaman muka, kemudian juga pilih benda yang berawalan A, ya, kemudian berawalan B dan C. Berarti masih banyak tuh, huruf yang lainnya kan belum. Kemudian memasangkan gambar dan warna, memasangkan gambar dan kendaraan. Jadi anak-anak diminta bagaimana memasangkan potongan gambar. Dalam hal ini adalah yang sangat sederhana karena tujuannya untuk anak-anak. Kemudian menggambarkan gambar bunga, kemudian membentuk gambar singa ya. Jadi ada potongan-potongan ya seperti puzzle dipasangkan ya untuk membentuk gambar singa. Kemudian gambar rubah, kemudian memasangkan warnanya terhadap sepatu, terhadap baju ya. Kemudian kalau dia mau mengulang ada halaman selesai atau mengulang kembali atau kontak ya. Ada kontak dan pengembang. Ya, jadi ini adalah salah satu aplikasi yang kami buat untuk belajar ceria anak-anak. Dan aplikasi ini sebenarnya bisa dikembangkan banyak. Kami mengambil kontennya dari kalangan belajar PAUD ya untuk anak-anak PAUD. Tetapi di sana tidak disebutkan bagaimana diintegrasikan dengan bahasa Inggris, kalau dengan SAC akhirnya bisa digabungkan. Keluarkan audionya, keluarkan mungkin bahasa Inggris, mungkin bahasa Arab, dengan pelajaran yang mudah, ya, untuk belajar seri anak-anak. Kemudian kami carikan desainnya, template-nya, kami mencarikan layout-nya untuk game edukasi ini, ya, untuk aplikasi ceria ini. Kemudian pada halaman home, kami menampilkan ada mulai, kemudian kalau enggak langsung ke kontak, halaman kontak. Kemudian di sini ada button untuk audionya dimatikan atau dihidupkan. Ada background musik di dalam. Supaya anak-anak kalau belajar menggunakan SAC ada background yang ceria sehingga dia senang untuk belajar ya. Kemudian halaman benda ya. Jadi ini semua pakai skenario ya. Jadi kalau salah memilih gambarnya dengan yang bukan berawalan A, maka dia tanda silang merah. Tapi kalau misalnya benar, dia cuntrengnya hijau ya. Nah, kemudian kalau benar, angkanya bertambah 1. Jadi seperti ini kan 7. Berarti ini ada 7. Setelah 7, ya, setelah 7, lanjut ini, panah lanjut ini muncul. Jadi sebelum angka 7, dia tidak muncul. Jadi kalau 7 baru muncul. Halaman ini sebenarnya bisa dikembangkan. Jadi kalau benar, keluarkan kata api. Kalau benar lagi, anggur. Kalau benar kata ayam, ayam. Dan di sini kami sediakan dikasih hotspot. Ya.
Karena kalau tidak dikasih hotspot, ini diklik terus di touch di huruf ini, di gambarnya api, angkanya benarnya akan naik terus. Maka sebab itu kalau sudah benar langsung ditutup. Nah, gitu ya skenarionya gitu. Jadi di sini banyak sekali skenario, tapi mudah sekali. Tanpa programming juga, tanpa coding, sangat mudah sekali. Kemudian di sini halaman yang berawalan D. Kalau dia benar, juntrengnya adalah hijau. Kalau salah adalah merah ya, cross merah. Begitupun selanjutnya ada kata benar. Kalau benarnya berapa? Kemudian kalau benar semua, maka tanda lanjutnya jalan. Ini juga sama untuk berawalan C. Ya. Prosesnya sama seperti yang tadi. Kalau ini adalah memasangkan gambar ya, gambar dan warna ya, antara burung dan telurnya. Jadi kalau misalnya benar, angka benarnya bertambah. Kalau misalnya salah ya tidak bisa bertambah. Dan kalau benar semua, kata lanjutnya berjalan. Artinya dia muncul, kemudian kita bisa melanjutkan. Ini adalah untuk memasangkan gambar ya, dan kendaraannya. Jadi dibagi dua ya, sehingga bisa dipasangkan. Siswa atau anak-anak bisa belajar memasangkan. Dan ini juga sama ya, bisa ditingkatkan fiturnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya benar bisa keluarkan suara bahasa Indonesia. Kalau ini diajar untuk mengajarkan bahasa Inggris, kalau benar keluarkan bahasa Inggris ya. Seperti bus, keluarkan kata bus. Jadi ini pun dapat ditingkatkan ya fiturnya. Ini untuk memasangkan gambar bunga. Jadi gambar bunganya dipotong, kemudian siswa ya anak-anak harus bisa memasangkannya. Begitupun kalau benar semuanya, tanda panah lanjutnya keluar. Nah, ini adalah puzzle yang sederhana. Jadi anak-anak harus memasangkan gambar itu menjadi sebuah bentuk gambar wajah singa. Ya. Begitupun kalau benar semua keluar angkanya dalam 4 ini gambar ya. Kemudian kalau lanjut, kemudian bisa melanjutkan. Jadi itunya kalau benar semua, baru button lanjutnya keluar. Ini adalah untuk gambar rubah, ya sama ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tahu satu yang ini, ya model yang ini, mengetahui bagaimana cara membuatnya, Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan yang gambarnya adalah mungkin 6. Ya. Kalau ini kan bloknya hanya 4 ya, 4 pasang ya. Nah, bisa buat jadi 9. Atau gambar apalagi yang bisa puzzle-nya rumit, kita bisa buat ke situ. Nah, ini salah satu contoh bahwa dengan SAC sangat mudah dan itu perlu banyak latihan untuk bisa mencapai. Kemudian ini memasangkan warna baju. Ya. Ini warnanya disediakan 8, kemudian dipasangkan dengan bajunya supaya sesuai ya. Kalau tidak sesuai ya jelas tidak bertambah nilai benarnya. Dan kalau benar semua dia lanjut ya. Dia bisa keluar buttonnya lanjut. Ini untuk sepatu juga sama. Jadi anak-anak bisa mengetahui bagaimana memahami warna. Dan di sini banyak sekali yang bisa dikembangkan. Misalnya sebelum dipindahkan mungkin di touch warna kuning keluar audio kuning. Jadi dia pun harus mencari kata kuning. Nah, ini kan bisa ditambahkan fitur itu. Ini selesai dan bisa memulai lagi. Kemudian halaman kontak pengembang, ya. Jangan lupa kalau membuat aplikasi selalu kontak pengembangnya ada. Ya. Kemudian feedback. Kami menggunakan feedbacknya menggunakan Google Form. Jadi supaya mudah ya. Google Form adalah yang paling mudah untuk kalangan guru.
Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kami akan tunjukkan aplikasinya. Sekarang kami tunjukkan aplikasinya. Nah ini. Aplikasi ini menggunakan Smart Apps Creator. Jadi saya ingin tunjukkan di beberapa halaman ini sebetulnya ada skenario. Nanti Bapak Ibu sekalian kami berikan source code-nya, ya, source code dan juga APK-nya. Silakan untuk bisa dikembangkan. Nah, yang jelas kami sendiri meskipun saya bukan bukan guru TK ya atau guru SD gitu, tapi setelah kami pelajari konten dari yang disediakan itu, kami melihat bahwa itu bisa dikembangkan, bisa digunakan dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, apa saja, dan itu sangat mudah sekali. Di sini adalah untuk memulai, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mengetahui, ya, fungsi daripada ini kan masuknya adalah setiap objek ini masuk ke interaction-nya, ya. Interaction yang disediakan SHC ini cukup banyak, ya. Sangat banyak sekali. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa buka di source code-nya bagaimana tentang interaction-nya apa saja. Seperti ini kalau dibuka, ya, diarahkan ke daerah ini, interaction daripada objek yang tanda panah ini. Ini touch, kemudian objeknya adalah tanda hijau ini, kemudian diarahkan ke halaman yang dua, halaman yang kedua. Jadi ke halaman yang kedua. Jadi kalau dimulai berarti halaman kedua. Kalau ini adalah pergi ke halaman yang 13, ya, kepada kontak langsung. Halaman yang 13. Kalau yang touch ini. Nah, kemudian yang halaman yang keduanya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya ingin tunjukkan. Nantinya si Bapak Ibu sekalian bisa melihat pada aplikasi source code-nya sehingga bisa bisa mempelajari dengan baik. Perhatikan di sini. Jadi kalau ini di touch screen, ya, kalau ini di touch, ya, ini kalau di touch, ya, kan yang di touch adalah gambar sini, ya, gambarnya siapa, ikan ini, gambar ikan di touch, ya. Kemudian objeknya, ini kan objeknya adalah tanda silang, ya. Ya. Kemudian play, ya. Di sini, kalau di touch-nya objek ikan, maka munculkan objek cross merah ini, kemudian dengan play single animation. Jadi ada animasinya sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini. Tuh, ada animasi, ya. Ada animasinya itu. Jadi kalau misalnya di touch ikan kan salah, maka dia adalah jalankan animasi dari merah itu, ya, objek merahnya. Nah, jalankan yang ini. Maka kalau di touch ini, ya, masuk ke interaction-nya, kemudian jalankan yang background animasinya. Kemudian yang merah, yang api, ya. Nah, api ini kan kalau dia benar, ya, benar, munculkan tanda silangnya,
ya, tanda checklistnya ini yang hijau munculkan. Kemudian ini kan ada hotspot di sini. Ini saya ingin tunjukkan ya. Ini kalau Bapak Ibu sekalian ini ya tidak ada hotspot, maka otomatis nanti di touch-nya ini angka benarnya jadi berulang. Nah, sehingga harus dipasangkan hotspot situ. Kemudian benarnya counter ya, naik gitu. Jadi itu adalah source code-nya, ini source code yang nanti kami kasihkan. Sekarang kami ingin tunjukkan aplikasinya ya, keseluruhan aplikasi ini. Jadi source code-nya silakan pelajari. Kami akan tunjukkan preview-nya. Ini udah keluar ya. Kami tunjukkan preview daripada aplikasi, sedangkan source code-nya nanti Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan. Mulai ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti ikan ini kan salah ya. Nah, baru muncul tandanya. Nah, sengaja ini kami untuk yang merah itu dibuat animasi sekali dan tidak muncul lagi. Jadi tidak muncul terus ya, tapi hanya sekali munculnya, sudah itu hilang. Nah, tujuannya adalah supaya siswa atau anak-anak belajar itu dia tidak mencoba semua, ya, tidak asal klik touch semuanya, tapi sengaja dihilangkan sehingga dia tahu oh ikan ini bagian huruf A, awalan A atau bukan. Nah, ini benar naik kan. Nah, dengan adanya hotspot makanya ini tidak naik lagi. Tapi kalau tidak ada hotspot tadi yang kami tunjukkan, maka otomatis ini naik lagi. Ya. Nah, seperti bunga ini hilang supaya dia tidak nyoba. Karena kalau tetap muncul, dia nanti tahu bahwa itu adalah salah gitu, terus salah semuanya. Jadi itu salah satu fitur yang bisa dikembangkan. Nah ini, oke. Nah, jadi 3 benar ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu sekalian bisa nambahkan ketika benar apel. 2 kalau benar yang anggur, api. Kalau ingin belajar bahasa Inggris ya api apa, anggur apa, keluar bahasanya. Kalau itu ya, kalau ini kan bahasa Indonesia berarti jadi D ya. Kemudian ini keluar awan misalnya suaranya. Kalau udah benar semua, ada tanda lanjut, ya. Ini sama. Nah, dan kalau benar, ya naik ya. Ya. 5. Ya kan? Nah, jadi tidak bisa sembarangan, jadi siswa atau anak-anak harus memperhatikan gambarnya dengan baik. Ini misalnya dan bisa dikembangkan fitur. Jadi kalau ada yang serampangan, hilangkan salah satu yang bertanda benar. Jadi ininya pun itu turun. Hilangkan satu gambar yang ada tanda ini. Atau benar semua tapi karena
sembarangan nilainya turun misalnya, dianggap nilai. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini untuk memasangkan ya. Naik kalau benar dia naik angkanya. Nah, selanjutnya. Kemudian untuk kendaraan juga sama ya. Nah, ini penting sekali untuk memberikan pelajaran bagi anak-anak ya, untuk ceria ya, supaya bisa mengenal kata, mengenal benda yang lengkap ya. Dan handphone kan sekarang sangat mudah ya. Orang tua rata-rata punya handphone, anak-anaknya jangan dibiarkan menggunakan handphone, mengakses YouTube macam-macam ya. Dengan adanya aplikasi ini, Bapak Ibu sekalian bisa memberikan kepada siswa kita adalah pengetahuan. Nah, seperti ini gambarnya di sini abu-abu, bagaimana memasangkannya? Nah, seperti ini. Kalau benar semuanya, kemudian untuk rubah. Jadi kelebihan SAC, Bapak Ibu sekalian bisa memasangkan secara random, jadi tidak berurutan. Jadi kalau pakai pemrograman biasa ya harus struktur ya. Mana dulu yang harus dipasangkan, muka dulu. Kalau di dalam gambar bisa saja anak memasangkannya bisa saja ekornya. Maksud ini adalah untuk baju ya, diwarnai seperti ini. Ya kalau dia tidak salah, kalau salah dia kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, membuat aplikasi yang untuk anak-anak yang ini lebih banyak pada gambar dibandingkan teks ya. Kalau SMP ke atas mungkin teks juga akan lebih banyak. Ya, ini perlu diperhatikan dengan baik bagaimana cara membuat aplikasinya. Muncul lagi. Dan untuk sepatu sama seperti ini. Jadi kalau belum semuanya tanda panahnya tidak keluar, harus keluar. Kemudian hore gitu. Bisa keluarkan suara tambah horenya itu. Banyak lagi lah yang bisa dikembangkan. Feedbacknya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian contoh aplikasi untuk bahan ajar ya, untuk lingkungan anak-anak. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Silakan Bapak Ibu sekalian mau ditanyakan. Nanti kami akan sharekan materinya. Materinya juga source code-nya sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mempelajarinya. Dan kami akan membuat webinar yang untuk contoh-contoh ini supaya bisa dipelajari dengan baik. Terima kasih, silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ditanyakan.